Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pengesahan agenda Rakernas dan perayaan HUT ke-59 di kantor DPP Partai Golkar Jakarta nanti malam. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, membantah rapat digelar untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Rencananya rapat pleno akan membahas agenda Rapimnas dan peringatan hari ulang tahun Partai Golkar. Namun tidak menutup kemungkinan juga membahas soal bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Partai Golkar akan menggelar rapat pleno nanti malam. Apakah nama bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto akan dibahas dalam rapat pleno Partai Golkar nanti malam? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Zinedine Duhan dari kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Duhan, silakan. Ya, selamat sore Ken, Alfat, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada malam ini. Memang sejatinya rapat ini harusnya diselenggarakan kemarin pada hari Selasa malam, namun diundur satu hari ke Rabu malam, ini tepatnya pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk mengetahui apakah nantinya akan ada pembahasan mengenai calon wakil presiden atau tidak, kita akan langsung bertanya kepada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Mbak Nurul Arifin. Selamat sore Mbak, dapat dijelaskan ini agenda untuk kegiatan rapat pleno ini apa saja untuk hari ini? Jadi agendanya adalah untuk membicarakan agenda Rapimnas dan juga HUT Golkar. Jadi puncak HUT-nya nanti pada tanggal 31. Nah, Rapimnasnya sendiri nanti pada hari Sabtu tanggal 21. Dan kalau HUT-nya tanggal 20 Oktober ini kita akan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata dan ada tasyakuran di sini. Itu aja. Ini berarti apakah nantinya akan ada pembahasan mengenai bakal calon presiden yang akan mendampingi Prabowo di pleno itu, atau mungkin di Rapimnas nanti akan dibahas? Iya, kalau untuk cawapres dan pasangan ini kita akan membahasnya nanti di Rapimnas agendanya. Di samping itu juga agenda yang lebih penting adalah pemenangan pileg. Jangan lupa ya, kan ada legislatif bukan cuma pilpres begitu. Nah, bagaimana nanti Golkar juga bisa tetap menduduki ranking kedua begitu ya. Jadi minimal ya. Jadi supaya kita fokus, jadi tidak melulu pikirannya kepada pilpres, tapi sebetulnya agenda yang lebih besar adalah pemenangan untuk partai ini sendiri, gitu. Berbicara mengenai wakil presiden ini, sebenarnya banyak sekali kabar yang beredar bahwa Gibran akan digolkarkan menuju Pilpres 2024. Ini sebetulnya seperti apa? Sudah sejauh apa pembicaraannya? Ini nanti haknya Bapak Ketua Umum ya untuk berbicara hal tentang ini begitu. Kami masih menunggu lah momentumnya begitu. Apakah saya tidak ingin spekulatif, jadi kita tunggu saja sama-sama. Mungkin besok masih ada satu hari ya, karena lusa kan sudah sibuk dengan rencana Rapimnas dan HUT begitu. Jadi besok satu harinya itu ada apa, kita tunggu bersama gitu. Jadi silahkan aja sabar-sabar dulu gitu. Berarti hingga sejauh ini masih dengan keputusan awal dengan mengusung Bapak Erlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden? Ya jelas, kalau dari kami memang Pak Erlangga Hartarto sebagai ketum kami ini untuk diusung sebagai cawapresnya Pak Prabowo begitu ya. Jadi semoga kami masih menantikan diskusi dengan rekan-rekan koalisi ya, dengan para ketua umum partai. Dan ini hak prerogatifnya beliau begitu, karena mandatnya kan memang sudah dikasihkan kepada Bapak Ketua Umum. Nah, kita berharap karena sekarang masih sangat cair dan dinamis sekali sampai menunggu nanti tanggal akhir pendaftaran, yaitu tanggal 25 Oktober. Jadi apapun bisa terjadi sebelum tanggal tersebut begitu. Untuk dari Koalisi Indonesia Maju sendiri ini untuk mengumumkan wakil presiden berarti menunggu juga setelah Golkar selesai Rapimnas? Benar, setelah Golkar Rapimnas pada tanggal 21, karena di situ kan ada pandangan umum ya dari ketua-ketua DPD provinsi. Nah, mereka akan membunyikan siapa calon wakil presiden yang diunggulkan, yang diusung begitu oleh Partai Golkar. Jadi setelah Rapimnas baru kita tahu arahnya kemana dan kita sama-sama menentukan. Karena ini mekanisme, kita tidak bisa melanggar mekanisme partai yang sudah ada ini. Terima kasih Mbak Nurul untuk informasinya. Ya, Alfat, Ken, dan juga pemirsa, memang pada hari ini akan membahas mengenai HUT dan juga Rapimnas yang nantinya akan diselenggarakan pada tanggal 20, dan Rapimnas juga akan diselenggarakan nanti pada tanggal 21 tepatnya di DPP Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Adapun juga memang pembahasan untuk wakil presiden ini nantinya akan dibahas pada Rapimnas pada hari Sabtu nanti. Untuk Gibran sendiri memang
Ini sejauh ini tadi kami sempat berbicara di belakang layar bersama Mbak Nurul ini bahwa memang komunikasi sudah sempat terjalin seperti itu karena dulu diceritakan juga bahwa memang sebelum Gibran menjadi wali kota Solo memang Gibran sudah pernah datang ke Partai Golkar, namun untuk kedepannya masih sangat fluktuatif. Alfat dan juga Ken, kembali ke studio. Baik, Zidane Duhan mengabarkan langsung dari kantor DPP Partai Golkar.